Selamat pagi adik-adik. Kabar adik-adik hari ini bagaimana? Semoga adik-adik dan keluarga sehat-sehat terus ya. Dan jika adik-adik ataupun keluarga sedang sakit, semoga lekas pulih. Sekarang bersama dengan Kak Stevi, sekarang kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang manis, yang mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu Aku Bersukacita. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Pagi ini bertemu dengan Kak Nana, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan yang baik sehingga sebentar kami dari rumah kami masing-masing bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, mau menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk baca Alkitab. Adik-adik dipersilakan mempersiapkan Alkitabnya. Kalau sudah, minta tolong mama papanya untuk membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Dalam persekutuan yang erat, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam.
supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem. Dalam berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap. Hari ini Kak Nana mau tanya terlebih dahulu, siapa yang di sini pernah mengalami sakit? Atau sampai masuk rumah sakit? Wah, semua pernah ya mengalaminya. Kak Nana juga pernah mengalaminya. Kalau kita sakit, pasti badan kita lemas, terus kita susah tidur ya kan, kepalanya pusing, susah makan. Tapi adik-adik tahu nggak? Walau dalam keadaan kita lemah, ada Roh Kudus loh yang selalu menemani kita. Ada yang tahu nggak Roh Kudus itu apa? Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tahu loh kalau kita dalam keadaan lemah, sakit, nggak enak badan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kita, untuk menghibur kita, sehingga kita nanti punya semangatnya sendiri untuk sembuh. Nah, sama seperti cerita Alkitab hari ini adik-adik. Pada saat itu, orang banyak sedang berkumpul adik-adik. Mereka menantikan para rasul. Para rasul itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Mereka menantikan para rasul untuk mendapatkan mukjizat. Mereka merindukan mendapatkan mukjizat untuk sembuh dari penyakitnya. Mereka mau nih adik-adik, seperti adik-adik kalau sakit, adik-adik maunya sembuh. Mereka juga mau adik-adik mendapatkan mukjizat untuk sembuh. Nah, kira-kira mukjizat itu apa ya? Mukjizat itu adalah suatu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Ketika mukjizat Tuhan datang, orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Orang-orang yang lumpuh bisa jalan lagi. Orang yang buta bisa melihat lagi. Yang tidak bisa bicara lagi adik-adik. Pokoknya yang sakit jadi sembuh. Nah adik-adik, semua itu bisa terjadi karena Roh Kudus bekerja untuk menolong orang-orang sehingga mereka sembuh. Roh Kudus saat itu bekerja melalui para rasul sehingga membuat orang-orang yang lain sembuh. Demikian juga seperti adik-adik. Adik-adik harus tahu, walaupun adik-adik sakit, walaupun adik-adik badannya sedang lemah, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik tidak pernah sendiri. Roh Kudus selalu menemani adik-adik. Nah, Roh Kudus itu yang bekerja melalui para dokter dan juga para perawat untuk memberikan adik-adik obat supaya adik-adik sembuh. Dan juga Roh Kudus bekerja melalui mama papa yang selalu ada di samping adik-adik ketika adik-adik sakit. Sehingga adik-adik bisa pulih, bisa sembuh, bisa main lagi, bisa ketawa lagi, bisa makan yang banyak lagi. Adik-adik juga harus tahu, pada saat masa pandemi sekarang, pandemi COVID, virus COVID, Roh Kudus juga tetap bekerja loh. Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kita, mengingatkan Kak Nana, mengingatkan mama papa, mengingatkan adik-adik juga untuk selalu pakai masker, untuk selalu jaga jarak, untuk selalu rajin cuci tangan, untuk selalu tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus itu mau supaya anak-anaknya, supaya adik-adik, supaya mama papa, supaya semua orang yang ada di bumi ini selalu tetap sehat, sehingga Tuhan tetap mengirimkan Roh Kudus di kehidupan kita saat ini. Nah, jadi adik-adik, melalui firman Tuhan minggu ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik apapun adik-adik butuh pertolongan.
Tuhan Yesus akan selalu menyembuhkan adik-adik. Tuhan Yesus akan selalu memberikan adik-adik pertolongan melalui Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber penyembuhan. Jadi adik-adik harus tetap semangat ya menjalani hidup adik-adik. Walaupun sekarang lagi masa pandemi COVID, semuanya serba susah. Tapi adik-adik harus selalu ingat, kalau kita punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kita dan juga selalu bisa menolong kita kapanpun kita mau. Sekian firman Tuhan minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nah adik-adik, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa dengan sikap sempurna. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas berkat Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami untuk menemani kami sehari-hari di kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga atas kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan berkati dokter yang memberi obat-obatan. Tuhan juga mau berkati orang tua mereka yang selalu menemani mereka sehingga nantinya mereka dapat pulih kembali dan bisa menyaksikan IMPA online bersama-sama seperti kami sekarang. Tuhan, kami juga teringat untuk orang tua kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kesehatan dari orang tua kami. Tetap lindungi orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya juga, sehingga orang tua kami masih terus bisa menemani kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong pulihkan keadaan bangsa negara kami yang sekarang dalam krisis COVID. Tuhan mau berkati orang-orang yang sakit terkena COVID-19. Tuhan berkati mereka sehingga mereka bisa kembali pulih dan bekerja seperti biasanya. Tuhan juga berkati orang-orang yang masih dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan mau selalu mengingatkan mereka untuk menjaga protokol kesehatan agar bangsa kami cepat pulih. Tuhan berkati juga kegiatan sekolah kami. Tuhan berkati kami dalam masa pandemi sekarang untuk belajar. Berkati kami menjadi anak-anak-Mu yang mau selalu mendengar perintah guru sehingga kami paham apa yang guru ajarkan. Tuhan berkati kesehatan guru kami agar kami selalu bisa mendengarkan pelajaran dari guru-guru kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Aku Suka Membagi. Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini supaya persembahan ini dapat selalu berguna bagi gereja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali dari lagu Roh Kudus Sinarilah.
sudah mau bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Sekarang sebelum kita pulang, Kanana mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami ingin berdoa Tuhan. Tuhan berkati kami 1 minggu ke depan di dalam kegiatan kami masing-masing. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak-Mu yang mau selalu mendengar perintah orang tua di kehidupan kami. Tuhan juga mau memberkati kesehatan kami sekeluarga, dan juga Tuhan mau memberkati dan mengingatkan kami akan perilaku-perilaku baik yang kami harus lakukan di kehidupan kami. Tolong berkati 1 minggu kami ke depan Tuhan. Kami serahkan 1 minggu ke depan kami di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Adik-adik dan keluarga semoga selalu sehat. God bless you. Happy Sunday.